teks. Saya yakin semua sudah tahu tombol backspace pada keyboard menghapuskan satu karakter di sebelah kirinya, sedangkan tombol delete pada keyboard untuk menghapus karakter di kanan titik sisip. Ctrl Y pada keyboard untuk melakukan pengulangan teks atau repeat. Ctrl Z untuk undo, Ctrl Y untuk redo gitu ya, merepeat kegiatan. Misalnya ya, saya mengetik Ctrl, saya undo, Ctrl Z, Ctrl Y, ya seperti itu. Untuk pindah ke baris baru tanpa menyisipkan sebuah paragraf, tekan tombol Shift plus Enter. Tekan Shift plus Enter. Maka kita akan, apa bedanya Shift Enter dengan Enter? Ini Enter biasa, kemudian Shift plus Enter. Nah, contoh, saya akan lakukan bab 1. Bab 1, pendahuluan. Pada judul, biasanya Enter. Kalau pada saat membuat daftar isi, nanti kita akan tahu lebih paham mengenai apa perbedaan Shift plus Enter dengan Enter saja. Saya melakukan Enter saja, kemudian melakukan Shift Enter. Itu berbeda. Nanti akan kita telusuri bersama perbedaannya di mana. Mau copy file, copy paste sudah, saya yakin semuanya pasti sudah bisa. Ctrl C, Ctrl V untuk shortcutnya. Klikkan di blok, copy, kemudian di kanan paste. Ya, saya yakin semua sudah bisa. Kemudian untuk memblok teks, menggunakan kursor, Anda lakukan seperti ini, ya. Klik, letakkan kursor di awal, kemudian klik dan tahan mouse-nya. Atau cara yang sederhana, klik 2 kali untuk memblok satu kata. Klik 3 kali untuk memblok satu paragraf. 1, 2, 3. Dengan cepat ya, 1, 2, 3. Ya. Itu adalah cara untuk memblok sederhana gitu ya. Sederhana caranya, tapi bermanfaat sekali kalau kita mengedit paragraf yang sudah banyak sekali gitu diketik. Misalnya kita mau ganti blok ini, kita mau perbesar hurufnya, misalnya Ctrl Bold. Tidak perlu lagi kita cari klik ini, kemudian kita harus meninggalkan, tidak perlu lagi. Anda harus mengetahui banyak shortcut yang bisa digunakan. Dari Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Hampir semua tombol kombinasi itu memiliki fungsi. Kalau Anda tekan Alt pada keyboard, maka secara otomatis muncul pada bagian bar seperti ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bisa Anda ketik. Misalnya kita mau ketik N. Apa sih N itu? Insert ya, N. Di dalam bar menu insert, apa yang mau kita tampilkan? Biasanya tabel, misalnya ya, E. Nah, kita butuh berapa tabel? Kita arahkan menggunakan panah pada keyboard. Oke. Berikutnya mengubah jenis huruf. Mengubah jenis huruf pada bar menu home ini ada font, ada paragraf, ada style. Mengubah jenis huruf ya tinggal kita ganti jenis hurufnya, kita menggunakan huruf seperti apa, fontnya, kemudian ukuran huruf, ukurannya berapa, kemudian mewarnai font, ini ada warna, kemudian ada fungsi-fungsi lainnya lebih banyak lagi di sini. Times New Roman sampai dengan yang terbaru yang Anda butuhkan, Anda bisa install
secara terpisah, reguler, italic untuk tulisan huruf miring, bold untuk ditebalkan, bold italic untuk menebalkan dan huruf cetak miring gitu ya. Ya, ini seperti ini. Untuk mengatur paragraf, Anda dapat menggunakan grup paragraf pada ribbon. Yang ini paragraf ya, tampilannya lebih besar lagi, yang saya yakin Anda bisa lihat. Untuk numbering, bullet and numbering, kemudian indent, rata kiri, rata kanan, atau apakah dia menjorok ke dalam atau menjorok keluar. Biasanya indent digunakan pada saat mengetik daftar pustaka. Biasanya ada bagian yang menjorok ke dalam. Kemudian mengatur rataan teks, rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan, ya. Kemudian untuk mengatur jarak spasi antar baris huruf, ya. Contoh, saya blok dulu pada bagian ini karakternya apa? Indentation dari pojok kiri garis ini kita 1,9 cm. Before dan after, sebelumnya 0 titik pasti, after nanti jarak antara huruf baris terakhir dengan baris berikutnya. Line spacing 1,5 pasti, bisa ganti satu atau single yang lebih rapat, atau kontrol yang lebih jarak lagi. Oke. Nah, untuk itu semua saya akan informasikan mengenai penggunaan shortcut. Mulailah belajar menggunakan shortcut pada keyboard. Shortcut yang paling banyak digunakan untuk mempermudah mengetik. Belajar menggunakan jari-jari Anda untuk mengetik lebih cepat gitu ya. Materi ini sudah akan saya share pada daring. Anda bisa download, Anda bisa baca, Anda bisa latihan sendiri. Untuk latihan 2 buat paragraf di bawah ini Anda bisa lakukan sendiri. Saya yakin Anda bisa untuk melakukan Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V yang paling banyak digunakan. Kemudian bullet and numbering ini untuk pemberian nomor. Nah, Anda coba latihan tampilan di bawah ini menggunakan bullet and numbering. Heading 1 ke heading 2, heading 1 ke 1, Anda bisa coba. Fungsinya ada di sini. Contoh ya, kita akan coba buat. Bab 1, bab 2, bab 3, kemudian saya berikan sub bab 1, sub bab 2, kemudian di sini sub bab 2. Oke, cukup sampai di sini aja. Kita coba di halaman berikutnya. Ini untuk bullet and numbering. Kita coba untuk bullet ya. Bullet seperti ini, kita bisa atur jaraknya. Nah, seperti itu. Lalu kita menggunakan icon yang lain seperti simbol-simbol. Kalau menggunakan numbering, kita coba menggunakan numbering. Kita tinggal klik bagian ini. Untuk subbabnya kita gunakan heading, numbering heading, klik 1. Atau kita coba ulang 1.1.1. 1.1.1. Kok jauh banget? Anda tinggal edit di sini. Ada ini digeser, didapatkan. Nah,
Apakah semuanya sampai misalnya yang ada subbab 3? Subbab 3. Kita lakukan cara yang sama, menggeser ini. Nah, cara sederhananya tinggal klik di sini, format painter, kita klik, kemudian letakkan kursor pada yang ingin kita berikan format yang sama. Seperti itu. Subbab 1, subbab 2, atau shortcut yang bisa Anda gunakan adalah letakkan kursor pada subbab 1, Ctrl Shift C. Saya ulangi, Ctrl plus Shift plus C. Ctrl Shift C. Letakkan kursornya di sini, Ctrl Shift C. Maka formatnya seperti ini, format pada subbab 1 akan sama dengan subbab 3. Contoh, kita letakkan kursor di sini, tekan lagi tombol Ctrl Shift Z. Ya. Z. Ctrl Shift Z. Oke. Kemudian ini numbering. Subbab 1. Oh, ini beda, belum ada. Apakah kita tulis manual seperti ini? 2 titik seperti ini. Bisa juga, atau melakukan cara yang sama. Klik pada angka, pada nomor, format painter, klik pada tab 2. Klik pada nomor sini, nomor subbab, formatting, kita klik pada subbab 2 dan bab 3. Ya. Untuk membedakan kita geser sedikit marginnya. Bab subbab, bab 3 bagaimana? Kita tinggal format painter subbab bab 3. Kalau misalnya ada subbab, saya enter seperti ini. Saya tekan tombol tabulasi, secara otomatis dia akan membuat bentuk seperti ini. Mengetik dengan efisien. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat Anda lakukan. Baik, sampai di sini silahkan Anda coba untuk membuat latihan 1 seperti ini.